Nah, ini juga bisa untuk doa untuk para pemanah ini, untuk agar diluruskan lemparan anak panahnya. Ya, Allahumma, doanya adalah Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya, artinya itu, ya Allah luruskanlah lemparan anak panahnya dan kabulkanlah doanya. Nah, ini juga bisa untuk doa untuk para pemanah ini, untuk agar diluruskan lemparan anak panahnya. Ya, Allahumma, doanya adalah Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya, artinya itu, ya Allah luruskanlah lemparan anak panahnya dan kabulkanlah doanya. Nah, dan untuk selanjutnya alasan yang ke-11, ya, untuk alasan yang ke-11 ini, bahwasanya sesungguhnya Nabi SAW menebus para pemanah itu dengan kedua orang tua beliau. Nah, ini dalam Sahihain, yaitu dari hadis Sa'ad bin Musayyab, dia berkata, Sa'ad bin Abdul Waqqas berkata, pada perang Uhud Rasulullah SAW telah mengeluarkan anak panah dari kantong anak panah beliau untukku, yaitu kepada Sa'ad bin Abdul Waqqas, yaitu beliau SAW bersabda, panahlah, tebusan untukmu adalah ayah dan ibuku. Nah, Sa'ad bin Abdul Waqqas itu mengatakan, Rasulullah telah mengumpulkan kedua orang tua beliau untukku pada hari perang Uhud. Nah, di dalam Sahih Muslim disebutkan juga dari Amir bin Sa'ad, dari ayahnya, sesungguhnya Nabi SAW telah mengumpulkan kedua orang tua beliau, ya, mengumpulkan kedua orang beliau bersumpah untuk Sa'ad pada hari perang Uhud. Ya, Sa'ad berkata, seorang laki-laki musyrik itu telah membakar orang-orang muslim. Maka Nabi SAW bersabda kepada Sa'ad, panahlah kedua orang tuaku sebagai tebusan untukmu. Sa'ad berkata, aku pun mengambil satu anak panah yang tidak memiliki ujung runcingnya untuknya. Aku memanahkannya tepat mengenai bagian pelipis mata. Dia pun jatuh dan tersingkap auratnya. Maka Rasulullah SAW tertawa sehingga aku dapat melihat gigi-gigi geraham beliau. Ya, Masya Allah. Sa'ad bin Abdul Waqqas didoakan Rasulullah. Dan semenjak didoakan tersebut, Sa'ad bin Abdul Waqqas ini tidak pernah namanya meleset tembakannya. Masya Allah. Dan alasan yang pendapat yang mengutamakan belajar memanah daripada menunggang kuda, alasan yang ke-12 adalah orang yang berjalan atau seorang pemanah yang berjalan di antara dua target sasaran itu mendapatkan satu kebaikan dalam setiap langkahnya. Jadi para pemanah yang sedang memanah itu dianjurkan untuk sebisa mungkin menjaga wudhunya, ya, akan mendapatkan fadilah-fadilahnya. Jaga wudhunya, pakai parfum, ya, biar semangat girohnya lebih semangat lagi, ya. Dan ini setiap langkah kaki para pemanah itu mendapatkan kebaikan dan mendapatkan pahala. Bahkan Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam kitab Fadilah Ramyi sendiri, yaitu dari Abu Dzar, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, man masya bainal ghardaini kana lahu bikulli khudwatin hasanah. Ya, barang siapa yang berjalan, ya, di antara dua target panahan. Ya, kemarin kita telah bahas para pemanah dianjurkan untuk membuat dua target, dari mungkin dari kanan kiri jarak mungkin 10 meter, jadi tidak ngambil terus balik lagi manah lagi, enggak. Jadi ngambil di sini
Nah, dari sinilah kita manah lagi. Nah, di antara kedua target tersebut itu setiap langkah kakinya itu terdapat satu kebaikan, ya, dan mendapatkan pahala. Dan situlah namanya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dalam memanah. Dan alasan yang ke-13 adalah sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat bersemangat, ya, dalam hal memanah, sehingga juga beliau pernah memberikan seseorang pemanah satu anak panah yang tidak memiliki ujung yang runcing untuk ditembakkan, ya, yaitu pada Sa'ad bin Abdul Waqqas. Para pemanah adalah pelindung Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam Al-Maghazi dari hadis Sa'ad, bahwasanya Sa'ad memanah pada perang Uhud di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sa'ad berkata, sungguh aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu anak panah, seraya beliau bersabda, panahlah, tebusan untukmu itu adalah ayah dan ibuku. Sehingga beliau memberikan satu anak panah yang tidak memiliki ujung yang runcing, maka aku pun memanah dengannya. Sa'ad bin Abdul Waqqas sendiri yang memanahnya. Dan alasan yang ke-14 itu sesungguhnya Nabi SAW memotivasi para sahabat untuk selalu belajar memanah atau bermain memanah, walaupun negeri-negeri Muslim itu telah ditaklukkan, atau negeri-negeri musuh itu telah ditaklukkan, ya, untuk mereka dalam keadaan damai. Dalam keadaan sekarang ini kita dianjurkan untuk berlatih memanah, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari hadis sahih, dari hadis Saleh bin Kaisan dari Uqbah bin Amir. Kebanyakan ini hadis-hadis dari Uqbah bin Amir. Ya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, satuftahu lakumul ard wa takfunal mu'nah fala ta'jiz ahadukum ayyal huwa bi ashumihi. Bumi akan ditaklukkan untuk kalian, ya, bumi akan ditaklukkan untuk kalian, dan kalian akan tercukupi dari biaya hidup. Maka janganlah salah satu di antara kalian itu menjadi lemah, ya. Jadi lemah untuk bermain dengan anak panahnya. Nah, ini anjuran, ya. Jangan pernah bosan untuk memanah, ya. Dan alasan yang ke-15 itu bahwasanya sesungguhnya kemanfaatan memanah dan kemampuannya dalam melumpuhkan musuh di atas seluruh kemanfaatan senjata perang lainnya. Nah, ini lebih utama. Berapa banyak pasukan yang besar dulu terpukul mundur, ya, disebabkan dengan satu anak panah. Nah, sesungguhnya para penunggang kuda itu serta petarung-petarung ulung itu saling melindungi diri, ya, dan gentar terhadap pemanah jitu waktu itu. Ini di dalam kitab An-Nafahat At-Tirah fi Sirat As-Sahabah itu disebutkan bahwasanya seorang sahabat bernama Suhaib bin Sinan, ya, ketika hendak berhijrah ke Madinah itu melihat sekelompok kafir Quraisy itu mengikutinya diam-diam, ya. Tiba di tempat yang sepi, orang-orang Quraisy ini mencegat dan mengepung Suhaib. Dia pun, Suhaib ini, lalu lari dan naik ke tempat yang lebih tinggi, ya, lalu mempersiapkan busur dan anak panahnya. Kemudian dia mengarahkan panahnya kepada orang-orang yang mengejarnya dan berteriak keras, hai kaum Quraisy, kalian pasti tahu aku adalah orang yang paling mahir memanah, ya. Aku adalah Suhaib yang dikenal sebagai pemanah yang paling jitu.
anak panahku tidak pernah meleset. Demi Allah, jika kalian memaksa mendekatiku, kalian tidak mendapatkan apa-apa kecuali hujan panah. Masya Allah. Nah, jika anak panahku habis, aku akan hancurkan kalian dengan pedangku. Aku tidak akan pernah menyerah selama aku masih memegang senjata. Nah, dengan perkataan ini, ya, perkataan Suhaib ini, orang-orang Quraisy pun tertegun mendengar teriakannya. Kemudian Suhaib berkata kepada mereka, bagaimana jika kalian, aku serahkan hartaku di Mekah itu kepada kalian, apa kalian akan membiarkan aku pergi? Mereka menjawab, ya, Quraisy ini. Akhirnya Suhaib pun menunjukkan, memberikan petunjuk tentang harta yang disembunyikan di Mekah, dan mereka itu pada bubar, ya, pada pergi setelah diberikan petunjuk tentang hartanya. Nah, kisah ini menunjukkan bahwa seorang pemanah jitu itu dapat menggertak musuh, ya, yang banyak dengan musuh yang banyak dengan kemampuannya. Maka dari itu cukuplah keutamaan memanah dengan kemampuan melumpuhkan musuh dari jarak jauh. Ini telah teruji bahwasanya seorang pemanah jitu itu dapat menghadapi dan menghalau, ya, menghalau ratusan orang yang tidak ada seorang pemanah bersama mereka. Nah, maka dari itu menurut ahli perang itu setiap anak panah itu mengambil posisi satu nyawa manusia. Jadi jika seorang pemanah jitu itu memiliki 100 anak panah, ya, maka ia diibaratkan seperti 100 laki-laki, ya, 100 orang. Maka penembak jitu itu kalau udah mana, ya udah tidak pernah melesetnya. Terus sebenarnya itu masih banyak sekali rahasia di balik memanah. Namun sulit untuk dijabarkan, ya, secara keseluruhan di forum ini. Ya, insya Allah nanti kita share lah, ya. Tapi yang paling menarik itu adalah sesungguhnya musuh itu merasakan ketakutan yang berlipat ganda ketika menghadapi anak panah, melebihi ketakutan terhadap tebasan pedang ataupun tombak, ya, dan tusukan tombak. Maka seorang pemanah jitu itu sangat memungkinkan untuk menghadapi 100 penunggang kuda yang tidak memiliki seorang pemanah jitu. Sementara 100 penunggang kuda itu akan kewalahan menghadapi satu pemanah jitu, ya, Masya Allah. Nah, ini juga terdapat kisah yang menarik dari seorang sahabat Nabi bernama Salamah bin Aqwa, yang dia mengatakan suatu hari itu Salamah bin Aqwa ini keluar sebelum adzan subuh. Waktu itu unta-unta Rasulullah SAW digembalakan di Dzulqarad, ya. Seorang pembantu milik Abdurrahman bin Auf itu menemui dan berkata, unta peliharaan Rasulullah SAW itu dicuri. Lalu Salamah ini bertanya, siapa yang melakukannya? Dia menjawab, pembantu milik Abdurrahman bin Auf itu Bani Ghatafan. Lalu Salamah ini bergegas pergi ke tempat pengembalaan unta dan berteriak 3 kali, subuh, subuh, subuh. Insya Allah. Nah, Salamah itu sengaja berteriak agar terdengar oleh penduduk Madinah. Kemudian Salamah itu berlari mencari unta peliharaan tersebut, dan ternyata mereka memang mencuri unta-unta itu, ya. Aku pun si Salamah ini mengejar mereka dan melomparkan anak-anak panah, ya, ke arah mereka sambil berteriak, aku adalah putra Aqwam,
Jadi anak panahnya dilemparkan ke mereka yang mencuri itu, lalu si Salamah pertama berkata, "Hai, akulah putra Al-Aqwa." Ya. Aku terus sampai ini Salamah itu terus melontarkan anak panah sehingga mereka itu melarikan diri dan Salamah itu berhasil menyelamatkan unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Salamah juga berhasil mendapatkan 30 kain beludruk yang mereka tinggalkan ketika lari terbirit-birit. Nah ini luar biasa ya, seorang pemanah ini. Nah dari keutamaan memanah yang telah kita sebutkan ini, terdapat keutamaan yang unik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan kekuatan pada para pemanah. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menanamkan ketakutan di hati musuh ketika mendengar suara gesekan anak panah satu sama lain dalam kantongnya. Nah, kewibaan para pemanah ini tidak Allah berikan kepada pemegang pedang dan tombak. Dan hal ini juga diketahui menurut kenyataan yang ada. Ya, bahwa 1000 orang itu akan terperanjat dengan aksi seorang pemanah jitu, dan hampir tidak pernah disaksikan sekumpulan pasukan yang terperanjat karena aksi penebasan pedang atau pelemparan lembing dan sebagainya. Ya, makanya suara pemanah ulung ini dalam satu pasukan itu lebih baik dari 100 orang untuk gertakan ini. Bahkan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sautu Abi Tolhah fil jaisi khairun min fi'atin." Ya. Suara Abu Tolhah dalam pasukan itu lebih baik dari sekelompok orang banyak. Ini diriwayatkan oleh hadis Ahmad, dan bahkan di riwayat lain juga disebutkan, "La sautu Abi Tolhah asyaddu 'alal musyrikina min fi'atin." Sungguh suara Abu Tolhah ini lebih dahsyat atas orang-orang musyrik daripada sekelompok 100 orang, sekelompok orang banyak. Ya. Bahkan Abu Tolhah ini adalah termasuk sahabat yang terbaik dalam memanah, dan termasuk di antara mereka yang paling kuat ini menarik busur. Ya, Masya Allah. Nah, dalam Sahih Bukhari juga disebutkan ketika terjadi perang Uhud ini, sekelompok kecil itu sahabat lari dari Rasulullah SAW, sementara Abu Tolhah ini berdiri di hadapan Rasulullah SAW dalam keadaan melindungi beliau dengan tameng kayu yang dilapisi kulit. Nah, Abu Tolhah ini seorang pemanah yang sangat kuat menarik busur. Nah, ketika perang Uhud itu, Abu Tolhah ini telah mematahkan 2 atau sampai 3 busur, ya, sampai 3 busur. Ketika itu seseorang itu melewati Rasulullah SAW dengan membawa kantong yang berisi anak panah. Beliau bersabda kepada Tolhah, "Lemparkanlah anak panah itu satu persatu kepada Abu Tolhah." Nah, Anas berkata, Rasulullah SAW dan Abu Tolhah ini pernah berlindung dengan satu perisai. Ya, dengan satu perisai. Apabila Abu Tolhah itu memanah, maka Rasulullah itu ngintip, ya, melihat terjunnya anak panahnya itu. Kepala beliau itu kepala Rasulullah itu sambil mengintip dalam tameng kayunya itu, ya, untuk melihat jatuhnya anak panah yang dilontarkan oleh Abu Tolhah ini. Nah, Abu Tolhah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Janganlah Anda mengeluarkan kepalamu ya Rasulullah. Aku khawatir satu anak panah dari musuh akan mengenai Anda. Leherku ini menjadi tameng di depan leher Anda." Nah, dalam lafaz lain itu Abu Tolhah itu berkata kepada Rasulullah, "Janganlah Anda mengeluarkan kepala Anda ya Rasulullah.
diriku sebagai pelindung bagi diri Anda dan wajahku sebagai pelindung bagi wajah Anda. Nah, ini luar biasa ya, Abu Talha ini. Dia itu, saya belum menemukan berapa LBS-nya ya Abu Talha ini untuk menariknya. Nanti insya Allah kita sharing lagi ya, kita cari-cari referensi dulu. Dan ini kurang 2 alasan lagi, yaitu alasan yang ke-16, pendapat ulama yang mengutamakan memanah daripada menunggang kuda ya. Alasan ke-16 itu sungguhnya pemanah itu dapat beraksi dalam segala arah ya, baik dari atas, bawah, kanan, kiri ya, bahkan belakang, dan juga bisa untuk beraksi jarak jauh, jarak dekat ya, keutamaannya ya. Ini juga tidak dapat dilampaui oleh senjata manapun, bahkan separuhnya sekalipun ya, karena senjata lain itu tidak dapat memberikan pengaruh apa-apa kecuali jarak dekat. Nah, kalau ini mana itu bisa jarak dekat, jarak jauh, bahkan sambil ngumpet pun bisa ya. Nah, dan alasan yang terakhir pada kesempatan hari ini pembahasan tentang pendapat ulama yang lebih mengutamakan memanah daripada menunggang kuda, yaitu sungguhnya itu memanah itu juga cocok untuk usaha seperti berburu ya, juga untuk berperang ya. Intinya memanah ini mendapatkan manfaat yang luar biasa dan menolak bahaya ya. Serta busur panah juga alat yang paling baik menghasilkan 2 kemuliaan di atas tersebut ya. Makanya Syekhul Islam itu mengatakan, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa ada sekelompok sahabat yang sedang berlomba panahan, maka seorang mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, telah tiba waktu sholat. Maka beliau bersabda, hum fis sholat ya, mereka itu dalam keadaan sedang berada dalam keadaan sholat. Rasulullah juga telah menyerupakan memanah itu dengan sholat, maka cukuplah hal itu sebagai keutamaannya. Keutamaan itu seperti orang sholat ya. Tapi menurut kami itu hadis tersebut menunjukkan keutamaan memanahnya ya. Bukan berarti itu dapat menggantikan kedudukan sholat sendiri, itu tidak bisa. Sholat itu lebih tinggi, dan hadis tersebut juga tidak bisa dijadikan dalil untuk mengakhirkan sholat dari waktunya ya, ketika sedang memanah. Maka kalau sedang memanah mendengar adzan, ya udah berhenti ya, kita laksanakan sholat, karena sholat itu lebih utama. Walau bahkan di sini dikatakan itu untuk keutamaan memanahnya ya sebanding dengan orang sholat, kan, tapi tidak bisa ya menggantikan kedudukan sholat. Tuh, catatan di sini ya. Maka dari itu ini adalah pendapat ulama yang lebih mengutamakan memanah daripada menunggang kuda. Kemarin kita telah membahas ulama yang berpendapat berkuda itu lebih memanah dengan kemarin berapa? 15 alasannya. 15 alasan, dan ini alasan-alasan yang lebih mengutamakan memanah itu ada 17 alasan. Dari 2 pendapat tersebut itu pendapat ulama itu menengahi 2 perbedaan pendapat tersebut ya. Ada pendapat ulama yang menengahi 2 perbedaan tersebut, yaitu ada ulama yang mengutamakan berkuda, ada yang mengutamakan memanah, dan ada yang di tengah-tengahnya ya, pendapat ulama untuk menengahi kedua ini agar tidak perbedaan pendapat ini malah jadi permusuhan ya. Jangan sampai seperti yang kemarin kami katakan,
perbedaan pendapat ini jangan malah saling menyalahkan. Harusnya saling melengkapi, saling legowo, mana yang lebih utama, mana yang lebih kita condong. Ya, maka ada ulama yang mempengaruhi dua pendapat tersebut, yaitu sungguhnya memanah dan berkuda itu saling menyempurnakan satu sama lainnya, saling menyempurnakan. Karena tujuan utama berkuda dan memanah ini tidak akan sempurna kecuali keberadaan kedua-duanya ini itu di medan perang. Ya, memanah itu memang lebih bermanfaat bila musuh itu berada pada jarak jauh. Bila kedua musuh telah bertemu dan bercampur satu sama lain juga ketika itu memanah tidaklah berguna lagi. Ya, itu pun saatnya pedang-pedang atau furusiah. Mungkin dalam 4 asas yang pertama itu 4 asas furusiah tersebut itu akan menampakkan aksinya berupa tebasan dan tikaman. Bahkan serta kuda-kuda perang itu akan menerjang memporak-porandakan barisan musuh. Maka bila kedua pasukan itu berhadapan dari jarak jauh, maka memanah ini sangatlah bermanfaat dan sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap hancurnya musuh. Makanya furusiah itu tidak akan sempurna kecuali dengan mengumpulkan keduanya, itu memanah dan berkuda. Ya. Nah, intinya yang paling utama antara memanah dan berkuda adalah mana di antara keduanya ini yang paling bisa, ya, yang paling bisa melumpuhkan musuh dan memberikan kemanfaatan pada pasukan. Dan keutamaan keduanya ya akan berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Nah, dari itu kalau berkuda kan memang butuh tempat yang luas, ya, butuh tempat yang luas, butuh kudanya juga, ya kan. Kuda juga sekarang kita mungkin hanya beberapa yang punya. Nah, kalau untuk untuk memanah sendiri ini alhamdulillah kita para boyer juga harganya sudah terjangkau, ya, anak panahnya juga, dan bisa berlatih di tempat yang sempit. Mungkin jarak di rumah masih 5 meter itu masih bisa untuk melatih manah, ya. Mungkin dalam itu. Nah, nanti untuk perlombaan itu udah mulai banyak itu perlombaan, ya. Nah, jadikan lomba itu untuk pemicu semangat kita, ya, dan ngetes lah. Intinya kita itu sudah sampai mana belajar memanahnya, sampai bidikannya, karena di situ juga di mental kita juga dicoba, ya, dengan banyaknya orang, dengan berbagai macam, ya. Ada daerah dari berbagai daerah, ya. Bahkan kemarin kita mengikuti di Tiganik Open juga, itu dari Aceh itu datang, bahkan Filipina mana itu. Ya, Australia itu juga datang. Nah, itu di situ berkumpul para pemanah, Masya Allah, ya, luar biasa. Nah, di situ kita uji mental, uji kekuatan kita di dalam memanah, ya, perlombaan. Kalau kita menang itu bonusnya. Ya, intinya kita ini di sini mengamalkan apa yang disunahkan Rasulullah SAW, mengharapkan pahalanya, ya, dan kita mendapatkan manfaat dari pemanah tersebut, ya. Pada itu para pemanah yang yang ada khususnya di Wonosobo, teman-teman yang mulai mungkin jarang latihan, yuk kami mengajak latihan lagi, karena fadilah yang luar biasa. Jangan sampai dengan fadilah yang luar biasa ini kita sia-siakan. Dan juga ini sunnah Nabi yang hampir terlupakan. Maka dari itu kita menggelorakan kembali sunnah memanah rimayah, ya. Insya Allah kedepannya kita bahas lagi tentang, mungkin ada nanti insya Allah mulai ke
pedang atau tombak ya, pedang atau tombak. Bahkan nanti Ana selingi video-video insya Allah ke teknik-teknik bagaimana cara men-string busur hosbo sendiri ya. Nanti jenis-jenis busur hosbo itu seperti apa saja, dan bahan-bahannya apa saja, dan anak panah pun, anak panah natural itu bahannya itu juga macam-macam, ada dari bambu, ada dari kayu juga, nah itu jenisnya macam-macam, bahkan pinus juga ya. Ada itu nanti dari men-string busur ya, terus menarik busur ya, melepaskan anak panahnya, cara menggenggam juga nanti kita akan share lagi untuk teknik-teknik memanahnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ini panjang ini pembahasannya tentang memanah sampai 17 alasan. Insya Allah semoga ini semua bermanfaat untuk antum sekalian. Jangan sampai kita sudah mengenali memanah lupa ya, atau bahkan meninggalkan memanah tersebut. Mari kita kelurakan kembali memanah ya. Insya Allah di Wonosobo ada Vespati, Khalid, Sopo Archery juga insya Allah memadai untuk para pemanah ya. Di situ juga ada panahan hospo, perbo, jemparing, dan segala macam panahan. Insya Allah gitu aja yang bisa kami sampaikan, sharing-sharing tentang ilmu panahan sendiri dalam Islam. Semoga bermanfaat. Jazakumullah, salam Sobat Archery. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang belum mengetahui tentang memanah dan berkuda ya, agar mereka lebih senang senang dengan olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Gitu aja, salam Sobat Archery, akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.